Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab ulangan tengah semester praktek instrumentasi sistem alarm dan monitoring. Di sini saya akan membahas yaitu dengan judul menghitung jumlah muatan otomatis di kapal. Sebelum saya membahas 3 jurnal tentang judul tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Fadli Sukma Pamedar, NIT 0820006103 dari kelas D4 dari AKJ Polbit. Judul jurnal saya ambil yaitu pertama, simulasi alat penghitung barang otomatis menggunakan Arduino Uno. Kedua, perancangan perangkat penghitung jumlah penumpang pada kapal komersial menggunakan microcontroller. Dan yang ketiga yaitu prototipe pengukur dan pendeteksi keseimbangan berat muatan kapal sebagai antisipasi kecelakaan. Yang pertama yaitu simulasi alat penghitung barang otomatis menggunakan Arduino Uno. Definisi: menghitung jumlah barang merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia, khususnya di bidang produksi barang. Menghitung barang secara manual dengan jumlah banyak dapat makan waktu. Seperti yang kita ketahui, zaman telah berubah di mana banyak perkembangan tidak dapat dihitung. Semua melalui proses dan kondisi tertentu kita tahu akan hal itu. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi sekarang, penulis mendapat ide untuk menyelesaikan permasalahan di atas dengan merancang alat penghitung barang otomatis dengan menggunakan Arduino Uno. Penghitung barang otomatis ini dibangun menggunakan Arduino R3, sensor inframerah, motor DC, dan LCD 16x2. Cara kerja penghitung barang otomatis yaitu apabila barang melewati sensor inframerah, maka barang akan terdeteksi dan hasil penghitungan akan ditampilkan pada LCD 16x2. Perkembangan zaman dan alat teknologi semakin canggih. Pada awalnya masyarakat banyak melakukan penghitungan barang secara manual. Karena teknologi semakin canggih, itu kita mampu bersaing dengan orang yang ada di sekitar. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk membuat alat penghitung barang otomatis menggunakan Arduino Uno. Fungsinya yaitu, fungsi dari alat penghitung otomatis ini dapat memudahkan manusia dalam menghitung jumlah barang ataupun muatan di kapal. Dikarenakan menghitung dengan cara manual terlalu sulit dan membutuhkan waktu yang lama, di sini penulis membuat menghitung barang dengan muatan otomatis by Arduino Uno. Kegunaan alat dan bahan. Barang merupakan produk dengan unsur fisik menjadikan bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Macam-macam barang secara garis besar terbagi menjadi 4, yaitu barang bergerak adalah seperti motor, mobil, kapal, dan lain-lain. Barang tidak bergerak berarti barang tidak dapat berpindah seperti pohon, tanah, rumah, dan lain-lain. Barang berwujud adalah barang yang memiliki bentuk tertentu seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Dan yang terakhir, benda tidak berwujud antara lain air dan gas. Selanjutnya yaitu ada sensor inframerah. Sensor inframerah merupakan alat untuk mendeteksi barang yang akan dihitung. Di sini terdapat gambar dari sensor inframerah. Kemudian ada Arduino, sebuah platform elektronika yang dapat memudahkan dengan bahasa pemrograman dan integrated development environment. Selanjutnya ada LCD 16x2, merupakan alat yang menampilkan hasil dari penghitungan jumlah barang tersebut. Kemudian ada motor DC, ialah alat yang menghasilkan sejumlah putaran yang berputar secara jarum jam atau berlawanan. Alat yang akan dibuat oleh penulis menggunakan motor DC untuk menggerakkan barang yang akan dihitung. Alat bantu analisis sistem. Untuk merancang dan analisis objek penelitian, penulis menggunakan pengembangan sistem sebagai berikut. Yang pertama ada Microsoft Visio, ialah aplikasi program komputer untuk membuat diagram seperti flowchart yang menggunakan grafik. Kedua, ada bahasa pemrograman, merupakan sistem untuk berkomunikasi yang ditulis menggunakan huruf. Karena komputer tidak memahami bahasa manusia, oleh karena itu dibutuhkan bahasa komputer, bahasa pemrograman C++ yang digunakan. Yang terakhir ada bahasa C++. Pada dasarnya bahasa C++ adalah bahasa C menjadi compiler yang mengubah C++ menjadi mesin atau C. Nantinya kita masuk dalam perancangan. Kebutuhan rancangan pemuatan alat penghitung barang otomatis yang penulis diperlukan dan akan digambarkan rancangan dengan menggunakan aplikasi FreeSting. Antara lain, 1. Proses pergerakan konveyor, 2. Proses pengecekan penghitung barang, 3. LCD. Kemudian ada analisis kebutuhan. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan sebagai berikut: 1. Arduino, breadboard, LCD 12C, sensor inframerah, motor DC, kabel jumper, male female, dan adaptor 12 volt. Kebutuhan perangkat lunak yaitu antara lain Arduino, OS Windows 10, Microsoft Visio, Microsoft Word, yang terakhir adalah FreeSting. Kemudian ada cara kerja alat, yaitu yang pertama sensor inframerah berfungsi memancarkan cahaya yang terhalang oleh benda sehingga bisa menghitung barang otomatis. Kedua ada LCD yang berguna untuk menampilkan jumlah barang yang telah terhitung pada alat penghitung barang otomatis. Yang ketiga ada motor DC. Motor DC ini digunakan untuk menggerakkan konveyor sehingga dapat bergerak dan mengantarkan barang untuk melakukan proses penghitungan barang. Ini ada gambar alur sistem penghitung barang. Ini ada gambar perancangan perangkat keras, dan ini ada perancangan sensor inframerah. Ini ada rancangan modul LCD, dan ada rancangan perangkat lunak. Kemudian terdapat hasil penelitian, yaitu disimpulkan sebagai berikut. 1. Sensor inframerah mendeteksi sinyal apabila barang melewati sensor. 2. LCD akan menampilkan jumlah barang bila barang terdeteksi sinyal. 3. Alat ini mempermudah dalam pengerjaan menghitung barang. Dan ini ada daftar pustaka sebagai referensi.
Judul yang kedua yaitu perancangan perangkat penghitung jumlah penumpang pada kapal komersial menggunakan microcontroller. Definisi. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kapal ialah jumlah penumpang yang melebihi kapasitas. Belum adanya perangkat yang langsung digunakan pada pintu kapal untuk menghitung jumlah penumpang menjadi penyebab terjadinya kelebihan kapasitas penumpang pada kapal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung jumlah penumpang pada kapal komersial, baik yang masuk maupun yang keluar dari pintu yang sama, dan mengontrol jumlah penumpang yang berlebih. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti mengusulkan sebuah inovasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk menghindari kelebihan penumpang di dalam kapal, sehingga penumpang dapat merasakan pelayanan transportasi laut yang baik dan nyaman. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul perancangan perangkat penghitung jumlah penumpang pada kapal komersial menggunakan microcontroller. Hasil dari pembacaan sensor ini akan diproses menggunakan mini komputer yang kemudian dapat ditampilkan ke dalam LCD berupa jumlah penumpang yang berada di dalam kapal tersebut dan dengan indikator tambahan menggunakan lampu LED. Dan ketika telah melebihi jumlah maksimal, maka starter kapal tidak dapat diaktifkan. Fungsi perangkat penghitung jumlah penumpang ini menggunakan dua sensor IR obstacle yang berfungsi untuk mendeteksi dan menghitung jumlah penumpang yang masuk dan keluar pada kapal. Jarak pembacaan sensor adalah 0,1 cm sampai 56 cm. Hasil dari pembacaan sensor IR obstacle sebagai mendeteksi penumpang akan diproses menggunakan mini komputer Arduino yang akan ditampilkan pada LCD berupa jumlah penumpang. Perangkat ini dilengkapi dengan indikator LED untuk mengindikasikan jumlah penumpang yang berada pada kapal. Untuk kondisi jumlah penumpang melebihi kapasitas, maka alarm akan aktif dan starter kapal tidak dapat diaktifkan. Untuk jumlah penumpang normal, alarm tidak aktif dan starter mesin kapal tidak dapat diaktifkan. Alat dan bahan yaitu ada Arduino Uno, kemudian ada IR obstacle sensor infrared. Di sini sudah terdapat gambarnya, yaitu penggunaannya yaitu pada alarm yang berbunyi saat sesuatu mendekat atau mengubah arah robot ketika mendekati dinding. Yang ketiga ada LCD, yang kedua ada light emitting diode atau bisa kita sebut dengan LED, dan yang ini ketiga ada relay, adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti. Nah, di sini kita masuk pada perancangan sistem. Perancangan perangkat penghitung jumlah penumpang pada kapal komersial menggunakan microcontroller ini terdiri dari beberapa perangkat input, yaitu sensor IR obstacle yang berjumlah 2 buah sebagai sensor masuk dan keluar, kemudian perangkat proses yang terdiri dari Arduino, dan perangkat keluaran atau output yang terdiri dari LCD sebagai tampilan layar, lampu LED, serta buzzer sebagai alat indikator batasan penumpang yang digabungkan dengan saklar otomatis untuk mematikan mesin kapal ketika kelebihan jumlah penumpang. Berikut ini blok diagram terkait dengan rancangan perangkat penghitung jumlah penumpang pada kapal komersil. Di sini terdapat blok diagram terkait perancangan perangkat penghitung jumlah penumpang pada kapal komersil. Selanjutnya, blok diagram di atas memiliki bagian input, bagian proses, dan bagian output, dan juga terdapat beberapa hardware penunjang yang membantu kinerja perangkat menghitung jumlah penumpang pada kapal. Hardware tersebut seperti baterai, lampu LED, buzzer, dan relay. Hardware penunjang ini akan membantu kinerja sistem menjadi lengkap karena hardware tersebut memiliki fungsi khusus untuk mengoptimalkan hasil kerja sistem yang dirancang. Pada gambar 8 akan dipaparkan mengenai instalasi hardware sistem. Instalasi ini akan menjadi landasan dalam pembuatan perangkat penghitung jumlah penumpang pada kapal. Instalasi ini menggunakan gambar asli dari hardware sehingga tampak seperti perangkat yang sebenarnya. Nah, hasil penelitian tersebut yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perangkat penghitung jumlah penumpang pada kapal komersial dirancang dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno dari IR obstacle sebagai input analog ke digital yang ditampilkan dengan menggunakan liquid crystal display. Perangkat ini dapat mendeteksi penumpang yang masuk maupun keluar melalui satu pintu yang sama dari kapal dengan menggunakan IR obstacle. 3. Arduino Uno adalah sebuah microcontroller yang dapat digunakan untuk mengontrol sensor IR obstacle, LCD, LED, buzzer, dan relay sehingga sistem dapat bekerja sesuai dengan perancangan. 4. Perangkat ini dilengkapi dengan LCD sebagai tampilan jumlah penumpang dan LED yang berwarna hijau untuk kondisi jumlah penumpang yang berada di dalam kapal masih 30% atau berjumlah 15 orang. LED berwarna kuning untuk kondisi penumpang 70% atau berjumlah 30 orang, dan LED berwarna merah untuk kondisi jumlah penumpang 31 orang dan telah melebihi kapasitas atau bisa disebut dengan overload. 5. Melalui peringatan berupa buzzer dan lampu LED berwarna merah yang terdapat pada perangkat ini dapat digunakan untuk mengontrol jumlah penumpang yang masuk ke dalam kapal. 6. Mengaktifkan relay sebagai tindak lanjut atau respon dari perangkat ini untuk menonaktifkan starter kapal ketika jumlah penumpang melebihi kapasitas. 7. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan dalam kepelabuhan dan pelayaran dengan mengendalikan jumlah penumpang yang masuk ke dalam kapal komersil. 8. Untuk mengetahui kembali starter kapal pada saat overload, yaitu dengan cara mengurangi jumlah penumpang yang berada di dalam kapal sehingga dan otomatis starter kapal dapat aktif kembali.
Di sini terdapat daftar pustaka sebagai referensi. Yang terakhir yaitu prototipe pengukuran dan pendeteksi keseimbangan berat muatan kapal sebagai antisipasi kecelakaan. Yang pertama kita masuk pada definisi. Kecelakaan kapal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kapal dan sistem pada pelabuhan yang kurang optimal dengan asumsi kondisi cuaca baik. Investasi pada pelabuhan adalah memperbaiki kinerja pelabuhan dalam mengetahui kelebihan berat dan keseimbangan muatan kapal sehingga dapat menghindarkan kapal dari kemungkinan terjadinya kecelakaan karena masalah pada kapal dan pelabuhan. Penerapan invensi pada sistem pelabuhan dan kapal yang memerlukan perbaikan yaitu mengukur berat muatan kapal menggunakan load cell dan node komunikasi wire RS485 yang digunakan untuk jangkauan jarak sekitar 1,2 km dan pendeteksi keseimbangan muatan kapal menggunakan gyroscope dengan node komunikasi wireless Ibero yang digunakan pada jarak sekitar 400 meter pada kapal. Setiap pada pelabuhan dan kapal terintegrasi pada master pelabuhan menggunakan jaringan sensor topologi star untuk mengirimkan dan merekam data. Master pelabuhan mengirimkan data dengan komunikasi wireless Xbero tersebut menuju server kantor pusat pelabuhan sebagai database administrasi pelabuhan untuk mengizinkan kapal layak jalan. Di sini kita langsung masuk ke perancangan sistem. Yang pertama ada perancangan hardware. Di sini terdapat perangkat sensor pada pelabuhan dan kapal terintegrasi menggunakan komunikasi wire RS485 dan wireless Xbero dengan jaringan sensor topologi star. Pada komunikasi wire menggunakan RS485 menggunakan multi-point transfer data yang dapat dilakukan dari satu transmitter ke beberapa receiver sekaligus. Dalam sistem full duplex diperlukan dua pasang kabel atau satu untuk transmit dan satu untuk receive secara diferensial. Pada komunikasi wireless menggunakan Xbero yang merupakan sebuah wireless embedded modul yang dapat dengan mudah diinterfacekan dengan berbagai macam microcontroller. Radio frekuensi transceiver ini menggunakan sebuah modul yang terdiri dari RF receiver dan RF transmitter dengan sistem interface serial USART. Nah, di sini terdapat perencanaan software. Pada prototipe, sistem pelabuhan ini menggunakan prosedur yang mendukung penerapan teknologi untuk mengukur berat dan mendeteksi keseimbangan muatan kapal seperti gambar berikut. Nah, yang terakhir ini terdapat hasil penelitian. Pengukur dan pendeteksi keseimbangan berat muatan kapal merupakan penerapan prototipe perangkat elektronika dan telekomunikasi yang terintegrasi pada pelabuhan dan kapal. 1. Pengukuran berat muatan kapal menggunakan load cell berupa jembatan timbang pada muatan penumpang dengan skala 150 kg, pengukuran berat muatan kendaraan dengan skala 20 ton, dan pengukuran berat muatan barang atau kargo dengan skala 100 ton terdapat error data sebesar 3%. Pendeteksi keseimbangan muatan kapal menggunakan gyroscope mendeteksi sudut kemiringan dengan nilai kemiringan pada kapal plus 20 derajat ke kanan dan minus 20 derajat ke kiri, di mana faktor ombak laut dengan nilai toleransi 10 derajat terdapat error sekitar 10,5%. Komunikasi wire RS485 menggunakan topologi star untuk pengaksesan data node slave menuju master pelabuhan dengan jangkauan jarak wire 1,2 km dengan keberhasilan pengiriman 100% pada jarak 80 meter pengujian lab. Komunikasi wireless menggunakan Xbero sebagai node pendeteksi keseimbangan pada kapal memiliki nilai error sebesar 1,77% pada jangkauan pengukuran lab sekitar 80 meter. Yang terakhir yaitu user interface merupakan hasil pengiriman terakhir dari sistem pelabuhan menampilkan data berat muatan dan keseimbangan kapal serta menyimpan data pada database dengan keberhasilan 100%. Nah, di sini ada daftar pustaka dapat sebagai referensi. Dan sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.